Heli itu anjing di rumah gitu. Saya ini kan perempuan, Mbak, gitu. Saya merasakan perempuan itu nggak mudah, ya. Ibunya mereka tuh udah teriak-teriak sendiri, wah ini Mbak Cica Kuswoyo. Anak-anaknya pada bengong gitu, yang remaja-remaja. Iya benar. Itu loh yang nyanyi lagu Heli. Hah? Gitu. Jumpa lagi Grafo Lovers, ada banyak jalan menuju sukses dan salah satunya adalah dengan mengenal karakter diri kita melalui ilmu grafologi. Semuanya terangkum dalam Aksara Bercerita bersama saya Kusuma Prabandari. Menjadi selebritas sudah dilakoninya sejak kecil. Berbagai macam lagu anak membuat ia menjadi sosok yang dikenal luas. Bahkan hingga saat ini telah tumbuh menjadi pribadi yang matang. Namun bukan Mirsa Riyadiani Kuswoyo atau yang lebih dikenal dengan Cica Kuswoyo namanya jika dia hanya diam dan berpangku tangan. Ia terus bergerak untuk menjadi pribadi yang berguna bagi masyarakat dan negara. Tentunya tidak salah jika saya menghadirkan sosok penting sebagai tamu podcast saya kali ini. Ya, Cica Kuswoyo, mantan penyanyi cilik yang kini telah terpilih menjadi wakil rakyat. Selamat datang Mbak Cica Kuswoyo. Terima kasih. Selamat pagi Mbak Yuku. Aduh, terima kasih sudah hadir di podcast saya. Aksara Bercerita bersama Kusuma Prabandari. Grafo Lovers, sebelum kita mengupas tuntas sosok Cica Kuswoyo, kita simak terlebih dahulu profil beliau berikut ini. Siapa yang tak kenal dengan mantan artis cilik ini? Apalagi Anda yang hidup di era tahun 70 hingga 80-an. Pasti telinga Anda dimanjakan oleh suara emas dari Cica Kuswoyo. Lagu-lagu bertema masa kecil seperti Heli dengan segala pernak-perniknya membuat nama Cica Kuswoyo kondang di masa itu. Kini di usianya yang makin matang, Cica meluaskan perannya untuk lebih bisa bermanfaat bagi masyarakat. Dalam pemilu legislatif lalu, ia mencalonkan diri menjadi perwakilan rakyat Jakarta lewat jalur partai. Namanya terpilih menjadi salah satu wakil rakyat yang membela serta menjaga hak rakyat lewat jalur parlemen. Cica juga terus mengasah kemampuan diri, terus belajar di usia yang tak lagi muda. Belum lama ini ia lulus menjadi sarjana ilmu komunikasi dari Universitas Terbuka. Dan kabarnya akan melanjutkan lagi ke jenjang S2. Sungguh pribadi yang unik dan layak menjadi panutan. Penasaran? Langsung saja kita simak obrolannya dalam Aksara Bercerita bersama Kusuma Prabandari. Menyebut nama Cica Kuswoyo mau tak mau tak bisa dilepaskan dari sosok mantan penyanyi cilik yang menggemaskan saat itu pada masanya. Boleh dong Mbak Cica cerita sedikit ya? Boleh banyak juga, flashback. Cerita ketika menjadi artis cilik saat itu ya. Mulai umur berapa menjadi penyanyi, kemudian sebetulnya yang penting juga siapa sih sosok yang menjadi tokoh penting di balik suksesnya sebagai penyanyi cilik saat itu. Oh iya. Jadi Mbak, matur nuwun dulu udah diundang ke podcast yang luar biasa ini. Matur nuwun. Makasih, aku cerita dikit ya. Sebenarnya secara pribadi aku sendiri yang milih tuh mau jadi penyanyi karena keluarga om gitu ya. Pak D, Pak Lekku semuanya papa semua tuh ada di TV hitam putih zaman dulu tahun 70-an, 60 70. Jadi terus aku gini, Mbak juga bisa, aku juga bisa nyanyi kayak kalian gitu. Wah parep dadi kere opo gitu bapakku gitu. Gak usah aneh-aneh, udah sekolah aja gini-gini. Nah terus karena Om Tony, Pak D ya, Pak D, Om Tony mau manggil papa tuh mau ngomong gitu ya, mau udahlah kasih kesempatan, mungkin dia yang akan meneruskan kita ini gitu. Jadinya ya udah akhirnya tahun berapa ya 75, saya berarti 7 tahun tuh. 7 tahun, ya, oke. Tahun 75, terus pada akhirnya
papa, mama setuju ya membolehkan lah. Oke, coba dulu deh pakai jingle. Zaman dulu bukan pasta gigi, zaman dulu tapal gigi Deliden. Ya saya tuh maksudnya dulu iklan itu dulu gitu. Terus ambil refnya, ternyata suara saya cukup tinggi gitu ya Mbak. Terus akhirnya yaudah lantang gitu. Oke, ya wes tak gawein satu album Heli ya gitu Bapak. Heli itu anjing di rumah gitu. Jadi zaman papa mama baru PDKT terus tunangan, papa tuh ngasih mama Heli ini. Jadi anjing keluarga gitu. Dan aku kerap kali main sama fenomenal banget itu lagu itu. Makanya saya bilang besok-besok tak ganti aja nama aku jadi Heli Kuswoyo. Tapi ya udah akhirnya gara-gara album itu dan selanjutnya ada lagu Berbaris, ada lagu Taman Mini, ada banyak. Ingat nggak Mbak berapa album semuanya? Puluhan kali ya Mbak. Sampai nggak kehitung ya puluhannya. Aku sendiri juga udah bingung nggak. Tapi alhamdulillah mama itu pengolek data yang luar biasa gitu loh. Jadi di rumah tuh piringan hitam, kaset-kasetnya apa segala macam sampai berita-berita tentang aku itu clipping-clippingnya semua. Makanya ini lagi pengen. Nah, kemarin makanya jagongan soan ke tempatnya Tante Dewi, Ibu Dewi Motik. Aduh, Tante Dewi Motik ketemu sama siapa? Putri Moza. Terus gitu aku gini, aduh ini inspiring banget loh, maksudnya keren gitu loh. Kan nggak melulu orang datang ke ibu kota tuh hanya untuk shopping atau apa, enggak dong. Destinasi jadi destinasi wisata juga. Edukasi banyak. Good idea itu bisa itu kita menunggu itu. Iya. Tapi begini ya, tempaan waktu itu, waktu kecil sampai sekian album dan semuanya lagu dari Papa ya. Papa luar biasa. Nah itu tempaan itu sampai sekarang menjadi wanita dewasa matang menjelang usia hampir 6 ya maksudnya. Kita gak boleh bilang usia senja Mbak. Ini masih terang produktif. Sampai 80. Amin. Tempaan itu apa yang terasa sampai sekarang? Sangat. Jadi tadi kan Mbak tanya maksudnya siapa sih yang siapa yang ya bapak ibuku sendiri gitu. Mereka berdua benar-benar sosok yang luar biasa buat hidup aku. Mereka berdua partner yang luar biasa gitu. Papa bagian bisnisnya, istilahnya mama mental build-nya aku gitu loh. Bahwa maksudnya kamu sekarang mau jadi diva, mau jadi apa di sana di panggung apa segala macam. Tapi kalau sudah turun panggung ya kamu anak paling barep gitu. Jadi kamu contoh dari adik-adikmu. Jadi kalau kamu ngawur-awuran ya itu sak renceng nanti ngawur kabeh. Gitu loh istilahnya. Jadi membangun karakter itu dari mama. Mama, karakter building mama. Mama luar biasa. Kalau papa lebih gini nih, papa gini. Dok gitu. Kan pertama kan bingung juga ya Mbak, rame gitu maksudnya kalau misalnya kita zaman dulu kalau jalan ke Majestic udah keren banget kayak ke Plaza Indonesia gitu kayaknya ya. Jadi udah ke Majestic itu tiba-tiba keluar dari Esa Mokan gitu, itu mobil udah penuh penggemar deh. Jadi mobil didorong-dorong gitu. Wah aku ketakutan nangis gejer-gejer ya. Udah 7 tahun kan aku nggak ngerti ini ada apa gitu. Terus bapakku gini, Dok awe gitu kan. Terus maksudnya awe itu lambaikan tangan lah, kasih senyum manis. Kok malah nangis kowe gitu. Ya enggak kan panik ya, aku nggak tahu efeknya kan jadi kayak gitu. Terus gitu sepanjang perjalanan udah aku awe-awe tapi aku juga masih akhirnya kayak kita bisa keluar dari Majestic. Bapakku, Dok dengerin ya, kamu kalau nggak apik-apik mereka itu ya kamu nggak ada apa-apanya. Karena pada saat jadi udah selalu habluminanasnya tuh dijaga sama keluargaku gitu. Papa mama selalu ngajarin bahwa maksudnya hubungan kamu dengan sesama itu amat sangat penting gitu. Kamu nggak akan jadi apa-apa tanpa mereka gitu.
gitu. Luar biasa ya. Kamu gak akan jadi besar tanpa mereka. Oke. Jadi mengajarkan tidak hanya bisnisnya, tampil di panggung, tapi membangun karakter itu. Oh iya, luar biasa kuat. itu Mbak. Luar biasa. Tapi ngomong-ngomong, kan itu nyanyi sampai umur berapa ya? Aku nyanyi sampai umur pokoknya aku ngomong sama bapak tuh 19 apa Pak. Karena gini, waktu pas transisi dari lagu anak, aku sempat masuk udah punya pilihan sendiri kan, udah teenage gitu kan, udah teenager, udah aduh Pak izin ya, aku pengen dong gitu, aku pengen digarap sama Mas Chandra Darusman. Jadi ada tuh album Aku Rinduku sama Mas Chandra. Alhamdulillah sampai sekarang anak-anak sekarang yang suka vintage itu seneng kembali juga sama lagu itu gitu. Terus udah dong, nyanyilah. Aku dapat satu album, senang sekali. Nah tadinya dari penyanyi anak, aku mau larinya ke situ gitu loh. Cenderungnya ke sana gitu. Ternyata bapakku gini, Duk, iya keren banget, tapi ora payu. Zaman dulu kan maksudnya kalau Jesse atau sampai yang soul gitu kan maksudnya agak kurang ya. Terus begitu udah, ya aku drop dong gitu. Orang aku kepengen banget ke sana gitu. Terus udah gitu, ayo semangat ya. Namanya anak berbakti kan gitu. Ya, oke, monggo. Akhirnya coba Mokhtar B gitu. Dangdut ya aku nyanyi Mbak gitu. Umur berapa tuh? Seru juga. Aduh seru, break dance apa segala macem. Zaman dulu ada Gejolak Kaula Muda, ada apa, filmnya pun ada kan Mbak. Terus udah gitu dangdut juga aku, tapi jangan sedih, zaman itu udah pakai baju Edo Huta Barat kita gitu kan. Terus akhirnya si papa, nah iki payu jutaan juga gitu. Ya udah deh, ya udah terserah deh papa gitu. Cuman aku jadi, nah setelah 17, 18, 19 aku mulai enggak, Pak izin ya gitu, boleh enggak I'm being Mirza. Aku kepengen jadi Mirza. Aku udah capek jadi Cica gitu istilahnya gitu. Udah ya, itu chapter 1 aku I'm done gitu loh. Terus ya udah aku kuliah, aku pengen biasa aja gitu loh. Ya udah aku berangkat kuliah, aku kerja di Bank Duta. Pulang kuliah saya waktu itu cuma ngambil D3 di Australia Singapura, Stanford College. Terus begitu udah kerja di Bank Duta 1,5 tahun kalau nggak salah. Terus itu Bank Dutanya jadi ya udah akhirnya buka perusahaan sendiri gitu. Saya berusaha dan akhirnya menjadi wanita karir. Waduh, tapi kita sekarang loncat nih. Sekarang nih ya, kenapa sih kepikir gitu ya, kok malah sekarang pengen berkaryanya lewat jalur politik nih? Aku denger kan ini, mungkin bisa cerita deh. Ya gini Mbak gitu, hidupku itu kan aku selalu bolak-balik tuh ngomong bahwa maksudnya gini, hidupku kebagi 3 chapter. Chapter 1 adalah di mana saya ngabdi mendito gitu sampai keluarga bapak ibu, adik-adikku, keluarga besar gitu ya. Itu chapter 1. Chapter 2 aku sebagai seorang ibu, seorang istri ya. Itu chapter 2 aku. Nah saiki anak-anak udah mentas ya. Terus saya punya banyak kesempatan. Aku orang yang nggak bisa diem Mbak Sakjane. Nggak bisa diem aku gitu loh. Di chapter 2 itu aku dibikin diem sebenarnya sama suamiku. Tolong diurus itu anak-anak gini bener juga. Tapi terus kadang-kadang aku gini, Mas mbok ya dari umur aku 40-an gitu aku boleh begitu ngapain gitu. Ya enggak, tapi terus tak pikir-pikir lagi, bener ya, semua itu indah pada waktunya, semua itu baik pada waktunya. Jadi kersane Gusti Allah, Gusti Allah bilang, ya saiki tempatnya, waktunya ini ya ini. Mengaktualisasi diri. Iya, nah akhirnya aku bilang ya udah izin ya, anakku, suamiku, ini aku mau balikin lagi. Dulu I got dari masyarakat, aku banyak terima dari masyarakat di chapter 1 aku. Saiki waktunya aku balik balik. Itu poin aku, itu poin pertama aku bener-bener since aku terjun di sini gitu. Dan sebenarnya kalau aku lihat sih yang mengenal Cica Kuswoyo pada saat itu sekarang juga mengenalmu
kembali ke masa lalu. Jadi sebenarnya nama itu sudah lebih mudah diingat ya, kan. Itu bonus ya Mbak. Bonus ya, yang tidak semua orang punya. Itu ada privilege ya. Nah, jadi tapi kenapa pilihannya itu ke politik? Ke politik. Ya kehidupan kita sehari-hari penuh dengan politik, bukan? Ya kan pasti akan terkait terus gitu loh. Jadi ya kenapa enggak gitu, kebetulan darah kami keluarga besar, apa maksudnya kita emang PNI gitu ya. Terus saya sendiri pas banyak gitu dari no, tapi begitu PDI Perjuangan aku benar-benar yang maksudnya this is menemukan ini tempatku. Ya. Jadi apa Mbak yang akan dilakukan di dalam kancah ini? Apa sih yang akan diberdayakan? Apa yang potensi jelas yang you gini, punya? saya ini kan perempuan Mbak. Okay, gitu. Iya, saya iya, merasakan, saya melewati tuh, aku melewati perjalanannya as a perempuan itu nggak mudah ya. Tetap di negara kita ini patriarkat itu cukup kuat. Benar, ya. Saya bukan feminis, enggak sama sekali ya. enggak juga. Tapi maksudnya gini, ada hal-hal yang kadang-kadang perempuan itu cuman punya sepersekian gitu porsinya. Semua decision atau apapun dari lanang ngono ya. Tapi pada saat kita berpartner, kita bisa komunikasikan segala sesuatu dengan baik. There is a way. Kolaborasi. Iya, kolaborasi yang baik. Jadi pasti aku akan pemberdayaan perempuan dan anak, karena perempuan yang berdaya pasti kita akan menciptakan anak-anak yang luar biasa untuk di kemudian harinya gitu loh. Dan Indonesia ini kan negara besar yang kita harus benar-benar disiapin jembatannya kemana anak iki melampah. Benar nggak? Siapa yang siapin? Dari skup yang terkecil adalah keluarga kita. Dan perempuan besar, perannya besar sekali. Sangat besar. Ya. Kemarin susah nggak sih Mbak? Kan ini selamat juga ya sudah masuk ke parlemen gitu ya. DPRD DKI. Betul ya. Iya. Kemarin gimana proses untuk macem-macem Mbak. Bukan dari 2019 ya. 2019 saya kebetulan dipercaya untuk maju di Dapil Jakarta Timur. Tapi untuk DPR, untuk RI, untuk RI, oke. Satu dan lain hal, terus mungkin saya belum berkesempatan dan saya percaya banget bahwa maksudnya nggak ada yang perlu disesali. Namanya juga orang harus berproses dan harus sinau. Betul. Nah pada saat saya tidak dapat kesempatan itu, kebetulan ketua saya sekarang ini Pak Adi Wijaya itu nelpon. Saya pas lagi di Amerika itu milih anak-anak. Wah gimana pasti oh Pak, I'm not a loser gitu. Jadi maksudnya saya siap ditempatkan di mana aja saya siap gitu. Totonya saya dapat kesempatan untuk bergabung menjadi pengurus di DPD PDI Perjuangan. Kebetulan Wakabit Perempuan Anak Kesehatan. Jadi ya di situ juga ya maksudnya aku seneng banget sesuai dengan passionnya gitu. Maksudnya itu passion aku gitu. Terus akhirnya pas kemarin pencalonan lagi, gimana Mbak, RI ini enggak. Kenapa? Aku gak pilih RI. Oh gitu. Saya bilang saya mau kontribusi di DKI. Saya pilih DPRD gitu. Dan ya alhamdulillah kesempatan itu ada di situ ya Mbak ya. Terus saya pikir mau skup nasional, mau skup provinsi sama aja. Prosesnya susah Mbak untuk akhirnya bisa menjadi wakil rakyat ya. Proses approach kepada masyarakat gini. Boleh cerita. Pada saat ya itu tadi alhamdulillah ada privilege itu nama ya. Orang jadi kadang-kadang saya nggak perlu gimana-gimana. Ibunya mereka tuh udah teriak-teriak sendiri. Wah ini Mbak Cica Kuswoyo anak-anaknya pada bengong gitu yang remaja. Iya benar. Itu loh yang nyanyi lagu Heli. Hah? Gitu mereka maksudnya Helinya lagi kan. Aku bilang sesok di kertas suara namanya Heli Kuswoyo. Terus akhirnya udah dong Mbak. Akhirnya resisten itu nggak ada. Mereka sangat welcome. Saya waktu di Dapil Timur juga maksudnya bisa masuk ke wilayah istilahnya yang non
merah, non nasionalis gitu ya. Bisa saya masuk ke situ gitu loh. Karena maksudnya walaupun mereka sendiri awalnya bener gak sih, kan itu keluarga Kristen gitu, yang kayak gitu-gitu ada tetap ya gitu. Tapi akhirnya setelah saya jelaskan gitu, mereka baru kayak, ya ampun ternyata ini begini-begini. Nah makanya orang itu jangan dikotak-kotakin Mbak, mulai gitu kan. Terus jadi alhamdulillah gitu. Terus waktu di Jakarta Selatan kebetulan saya lahir di Mendawai, terus besar di Haji Nawi, sekarang nang Lebak Bulus kan ya Mbak ya. Jadi ya sudah memang circle-nya di selatan dan mengenal gitu. Betul kondisi ya. Jadi ya udah alhamdulillah pas istilahnya belusuan gitu ya, saya menawarkan CV saya bilang monggo loh, banyak ini CV saya, ayo kita sama-sama gandengan tangan, maksudnya mencari perubahan, peningkatan perubahan yang lebih baik. Nah gitu itu kan. aku pengen tahu ya, kira-kira dalam bayangan atau dalam benak atau dalam planningnya 5 tahun ke depan ini secara spesifik perempuan khususnya di Jakarta, apa yang akan diberdayakan? Nah itu yang banyak terjadi begitu saya turun ke bawah itu biasanya urusan pendidikan, urusan kekerasan ya, yang seperti itu tuh masih terjadi. Jadi kalau bojone wis mumet urusan apa ya ditakon iki dapur piye ngepule gitu, ora iso jawab, mukul ya kan, misu-misu, sakit kan hatinya si perempuan ini, akhirnya berantakan, gak jadi apa-apa, anak-anaknya pun berantakan. Makanya ini yang menjadi concern aku banget, bahwa sebenarnya aku pengen benar-benar maksudnya fokus membuat perempuan-perempuan ini teredukasi, berdaya, dan maksudnya mereka punya kebisaan. Ibu rumah tangga itu nggak perlu tergantung kok. Kita bisa nyari way out dengan cara macam-macam gitu. Makanya nanti saya pengen ada kayak pelatihan atau apa buat ibu-ibu rumah tangga. Saya yang jemput bola, saya yang datang. Kita bikin skup kecil dari RT sini, kumpulin berapa, terus supaya mereka engagementnya dapat. Iya, engagement dapat, dan maksudnya dan minteri loh, harus dipinterin gitu loh. Itu rata-rata kan yang masih paling kecil ya. Iya, gitu loh. Itu kan jadi akhirnya mereka kan ngerasa apa ya? Ya wes lah gini-gini aja kok hidupku gitu. Dan akhirnya yang ada juga resistensi ke partai juga, mereka kan juga ntar kalau udah lenggah ya lali, nggak pernah sowan, nggak pernah rawuh gitu kan Mbak, gitu. Nah itu yang aku hindari. Mudah-mudahan insya Allah nggak cuman service lip service saja, tapi mudah-mudahan insya Allah rencana itu bisa dioperasionalkan gitu ya. Tapi kan ngomong-ngomong gini Mbak, konstelasi politik itu kan cepat berubah ya. Luar biasa. Bagaimana Mbak Cica menyikapinya gimana? Enggak, saya nggak peduli. Saya tetap tegak lurus gitu. Karena buat saya partai yang saya pilih ini adalah partai yang sangat konsisten dengan ideologinya. Gitu. Jaga betul marwah, dan maksudnya kita tegak lurus aja gitu. Tegak lurus bukan ini, tapi maksudnya kita tetap harus bisa lihat kondisi dan apa. Tapi buat aku secara pribadi maksudnya ya aku tetap berpegang pada partai, perjuangan partai. Perjuangan partai. Oke. Jadi ngomong-ngomong, kalau mau disebut ada nggak role model dalam hidupmu? Kan tadi ada tiga. Sebenarnya ada tiga ini ya. Iya, yang itu yang pertama Bapak kan, maksud Bapak Ibu. Di yang kedua, sesi kedua itu sebenarnya dia bukan role tapi lebih kepada motor aku adalah kedua putra-putriku. Jadi mereka selalu kan aku juga pernah merasakan as a wife yang ya udah duduk manis aja, udah enak-enak aja hidup lo, udah. Aku bilang ada sesuatu yang Bunda nggak dapet. Tahu mereka bilang apa? Bun, wake up.
berdiri, bangkit, ayo gitu. Kenapa sih? Emang happy tuh cuman ngopi-ngopi, gibah-gibah kecil, tipis-tipis, happy? Enggak, aku nggak happy. Gitu. Okay. Jadi mereka yang ini. Nah, saya kuliah juga karena mereka, Mbak. Mereka berangkat gitu. Ayo, kita punya grup keluarga gitu. Bunda tak ambil ya gitu. Bunda kan belum kelar nih S1 gitu. Itu tadi aku juga mau nanya itu ya. Aku sampai gini. Kok masih sempet-sempetnya ya gitu apa nggak kuliah ada kata terlambat lagi. Mbak ternyata. Benar. Lo lagi nyalek kemarin terus kita ujian juga. Nggak giting kepala kita, pusing kepala. Jadi mahasiswa kan nggak mudah ya. Alhamdulillah bisa kita lakukan ambil online jurusan apa? kan. Saya ambil komunikasi. Ya. Dan itu relevan ya dengan aktivitas yang nanti belakangan ini ya. Doakan lagi lanjut S2. Waduh, amin. Kuliah lagi. Nggak ada berhentinya. Nggak ada lah. Nggak ada. Dan maksudnya itu sebenarnya nge-refresh, benar ngecharge kita kan, Mbak. Benar nggak? Iya. Kalau belajar tuh nggak ada berhentinya. Tumpul loh. Bener. Ya Bu Ibu tumpul loh kita. Tumpul. Ya, jangan gitu loh. Maksudnya ayo terus aja. Tapi bergerak. Memang kemarin difasilitasi online ya. Karena kuliahnya kan di universitas terbuka, benar ya? Nah, tapi hambatannya apa, Mbak? Hambatan waktu. Ya, ada masa kuliah itu. Ya pasti Mbak gitu, tabrakan dengan waktu atau apa. Tapi akhirnya kan semester 1 masih bingung-bingung juga. Semester 2 masih kacarat-kacrut juga. Masuk 3, 4 udah biasa gitu. Dan istilah buat aku itu agak gini. Hah, ini apa ya? Wes, aku nggak ngerti. Boy gini. Nah, kalau ketemu yang seperti itu gimana? Kalau ketemu hal-hal seperti itu, ada Mbak Google kan kita ada teman, ada sahabat, ada mentor. Termasuk ada anak-anak ya. Iya. Tapi anak-anak suka pelit, Mbak. Oh ya? Pelit kadang-kadang. Masa begitu aja nggak tahu sih Bun? Ayo coba. Puter otaknya udah. Nanti udah kepepet udah. Itu maksudnya gini ya Bun. Ini. Oke. Gitu. Jadi sebenarnya dia nguji ya. Iya, nguji kegigihan mamanya. Benar. Jadi mereka malah nggak komplain ya orang tuanya, mamanya sibuk. Jadi kebetulan alhamdulillah matur nuwun sangat Mas Indra, Naya, Abi, kalian itu luar biasa. Kalian itu benar-benar menjadi support systemnya Bunda yang luar biasa. Betul. Itu. Mbak, aku mau nanya nih. Masih punya mimpi apa selain tadi yang sudah disampaikan? Mimpi apa? Masih punya mimpi apa untuk pribadimu? Mimpi apa? Mimpiku ya maksudnya lebih kepada manfaat berguna buat orang banyak aja itu. Sisa umurku. Jadi nanti kalau besok waktu nih mangkat ngene, opo ngono gitu ya istilahnya. Sing doain akeh, Mbak. Iku ae. Karena menanam kebaikan ya. Ya, aku nggak punya mimpi. Semua jalan aja gitu. Alhamdulillah. Gitu. Nah, dari semua itu, aku tadi dengar ceritamu menyenangkan sekali ya. Kira-kira kalau Mbak Cica itu menganalisis dirinya sendiri, ya, punya karakter yang kuat apa dalam dirimu? Kata bojoku, kata anak-anak keras kepala, banteng aku Tuban, Tuban, Taurus. Oke. Ya gitu Mbak, gitu. Jadi maksudnya anak-anak, wah Bunda ini keras banget, gini. Nah, dan kebetulan masuk ke sini, aku ngeliat ketumku juga, masya Allah luar biasa. Dia seorang ibu, ya, kepala negara mantan presiden kita kelima, gitu. Luar biasa banget gitu loh, maksudnya ada hal-hal yang dan tambah kuat gitu loh. Itu yang aku, perempuan itu harus seperti itu gitu loh. Karena kalau perempuan kuat itu sebenarnya dia menopang anak-anak, menopang pasangan, kuat yang sungguh-sungguh ya, lahir batin ya, bukan kuat-kuat yang salastik gitu yang cuman buat pencitraan, enggak loh ya. Kuat ya benar-benar kuat, bilang kuat ya kuat. Ada kan yang bisa jaim. Kuatnya karena enggak enak dong. Aku kan enggak gitu ya, Mbak. Jadi gitu. Karakter yang kuat ya, yang nah, isane kuat itu kalau awake dhewe berserah kepada ilahi kan ngono.
dan menempa diri tentunya ya. Iya. Aku tadi kalau lihat sampai usia sekarang masih terus belajar, itu kan upaya menempa diri ya untuk menguatkan. Oke. Ini sebetulnya relevan dengan podcast saya ya. Podcast ini kan tentang grafologi. Grafologi adalah ilmu menganalisis karakter orang melalui tulisan tangan. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol, saya lanjutkan. Kita mau ngobrol, mau membahas tulisannya Mbak Cica. Tunggu dalam sesi berikutnya. Grafolovers, pada episode kali ini saya akan menyajikan sesi grafologi yang berbeda dari episode sebelumnya. Karena sebagai tamu saya, sebagai perempuan yang memiliki kepedulian pada perempuan lain, saya ingin beliau juga mengenalkan ilmu grafologi ini kepada konstituennya, pada perempuan-perempuan lain yang akan menjadi penguat bagi generasi berikutnya. Nah, saya mendapatkan 2 tulisan dari Mbak Cica Kuswoyo. Nanti akan saya tunjukkan, kita bisa lihat di layar. Mbak Cica, terima kasih ya. Terima kasihnya begini. Ini adalah tulisan Mbak Cica yang dibuat di kartu pos ketika Mbak Cica masih sebagai penyanyi cilik mengirimkan kartu pos bergambar kepada para fansnya. Ini aku dapat loh darimu. Oh ini asli barangnya, tapi sudah dalam bentuk foto. Walah, lucunya. Ini umur berapa? Ini umur 7-8 tahun. 7-8 tahun. Oh ini luar biasa. Jadi kita akan lihat tulisan Mbak Cica pada umur 7-8 tahun dan saya akan bandingkan dengan tulisan Mbak Cica hari ini. Dia menulis hari ini dengan tulisan yang sama, tapi kita akan lihat apa bedanya 2 gaya menulis ini. Karena begini Mbak Cica, sebetulnya kalau kita mau bicara mengenai grafologi, grafologi itu ilmu menganalisis karakter orang dari tulisan tangannya. Karena karakter seseorang itu terbentuk dari kumpulan memori yang tersimpan di bawah sadar sejak kita dalam kandungan sampai saat ini. Kalau di sini berarti memorinya sampai umur 7-8 tahun. Sedangkan yang di tulisan kedua ini adalah memori sampai dengan saat ini. Karakter itu muncul sehingga yang dimunculkan dalam bentuk tulisan tangan itu berbeda. Karena apa? Karena otak itu sebagai pusat susunan syaraf, dia memerintahkan tangan untuk memanifestasikan karakter itu. Bahkan kalau Mbak Cica menulis pakai biasa tangan kanan, kemudian dicoba pakai tangan kiri, bahkan pakai mulut, bisa, itu gaya tulisannya sama. Oh ya? Ya. Dan hebatnya lagi adalah bahwa tulisan tangan ini bisa menjadi terapi untuk orang-orang yang ingin memperbaiki karakter. Maka tadi aku tertarik ketika Mbak Cica pengen ke konstituen, ke perempuan-perempuan. Ini bisa dikenalkan kepada mereka. Bagaimana mereka membentuk karakter bagi anak-anak. Lingkungan terdekat adalah anak-anak. Atau kalau guru sekolah itu di guru, kalau sekarang belajar menulis itu di SD ya barangkali ya. Itu mereka bisa membentuk karakter yang baik dengan cara menulis yang baik. Jadi ini sangat bermanfaat sebetulnya. Nah, aku mau lihat yang tulisan yang pertama dulu ya. Dari tulisan Mbak Cica yang pertama ini yang umur 8 tahun. Ini pertama yang sangat saya perhatikan adalah size-nya. Size tulisannya atau huruf ini termasuk huruf yang size-nya besar. Ya, huruf dengan size besar itu menggambarkan orang yang antusias, percaya diri dan aktif secara fisik. Bener ya? Sebagai penyanyi cilik waktu itu memang antusias, percaya diri dan aktif secara fisik. Itu dari size-nya. Nah, tulisan itu juga dibuat dengan rapat. Jadi tidak renggang-renggang, ya. Tulisan dengan space rapat itu menunjukkan bahwa dia masih tergantung pada pemikiran orang lain. Jadi relevan sebetulnya kalau dari ceritamu tadi, tergantung masih pada Bapak Mama, Bapak Ibu seperti itu kan. Nah ini tergambar dari bagaimana gaya menulisnya ini space-nya rapat.
Nah, kemudian hurufnya juga nyambung, ya, connecting script gitu, nyambung, nggak sendiri-sendiri. Ini menggambarkan bahwa si penulis dia mampu beradaptasi dengan baik dengan lingkungannya dan mau bekerja sama. Nurut karo Bapak Ibu. Meskipun tadi sempat nangis keluar dari mobil ketemu fans, tapi kemudian kemampuan beradaptasi itu muncul. Ini digambarkan dari tulisannya yang nyambung. Ya. Oke, Mbak Cica, berikutnya. Perhatikan deh bagaimana Mbak Cica menuliskan tanda baca titik di huruf I. Itu ada 2 perbedaan ya. Di bagian atas, nah ganti kacamata boleh. Di bagian atas titiknya itu berupa bulat kosong. Ya, itu menggambarkan. Tapi yang pertama titik, terus yang pas adik bulat kosong. Betul. Mungkin action aja dia waktu nulis. Mungkin action aja. Maksudnya gaya gitu saat itu ya. Padahal ternyata ada artinya. Nah, artinya sebenarnya kalau bulat kosong itu merasa dia itu istimewa dan juga setiap kali hadir itu orang itu berpusat pada dia gitu. Tapi di bagian bawah, baris kedua dan ketiga itu enggak. Itu titiknya hanya titik saja dan tepat di atas huruf I atau J kalau ada JI. Ini menggambarkan dia teliti, pekerja keras gitu. Oh, iya. Nah, barangkali kalau tadi cerita bahwa bagaimana ibu menanamkan karakter yang humble down to earth itu mungkin tergambar juga di sini. Di sini ya. Saya rasa seperti itu. Oke. Nah, ini kan tulisan pada waktu aku kecil. Umur 7-8 tahun ya, waktu kecil. Nah, sekarang dengan tulisan yang dibuat pada hari ini ada perbedaan yang cukup signifikan. Yang cukup signifikan adalah kalau dilihat bahwa yang sama dulu ya, size-nya sama-sama besar. Size-nya sama. Ini termasuk kelompok tulisan dengan size besar. Ini sama bahwa orangnya antusias, percaya diri dan juga aktif secara fisik. Seperti itu. Kemudian space-nya, kalau ini kan rapat ya tadi. Kalau ini sudah renggang. Berarti dia sudah lebih independen. Sudah tidak tergantung pada orang lain. Dia bisa mengatur dirinya sendiri, independen dan bahkan dia bisa mengambil keputusan dengan cepat. Orang dengan model tulisan ini. Kemudian istimewanya lagi, I-nya masih sama Mbak, I-nya tuh tepat di atas hurufnya, tetapi I-nya yang ini berupa titik yang waktu kecil ya, yang sekarang berupa garis. Memang ini contoh tulisannya tidak terlalu banyak. Kalau makin banyak contohnya makin saya akan kelihatan. Bisa makin kelihatan. Tapi dengan contoh nanti aku surat-suratan ya Mbak. Kita titik dengan garis ini menggambarkan you adalah a good observer. Jadi orang dengan titik yang garis gitu itu good observer. Nah, ini berbeda ketika masih kecil kan. Masih kecil ya belum bisa mengobservasi gitu ya sesuai usianya barangkali seperti itu. Kemudian kalau diperhatikan lagi bahwa tadi sudah ya size-nya besar, kemudian titiknya dan perhatikan huruf D, bagaimana menulis D dan K, itu semua tinggi-tinggi batangnya. Ini orang yang punya percayaan diri yang tinggi. Oh gitu. Nah, tapi nggak overconfidence kan? Belum kelihatan seperti itu. Artinya tidak sampai seperti itu. Ya. Dan 2 tanda tangan yang sama yaitu mengarah ke atas. Orangnya kembali lagi dia optimistik. Kemudian garisnya juga sama ya, garisnya kecil gitu ya. Memang kalau garis di bawah ini semakin dia panjang garisnya, semakin dia kemandiriannya makin tinggi. Tetapi ketika dia kecil begini, kita lihat dia ada di bawah huruf apa. Dia adanya, ini bacanya apa sih Mbak? Cica. Cica ya? Iya. Jadi tanda tangannya Cica? Cica. Bukan official name? Cica. Oh, oke. Ini ini neken kayak gini tuh ya udah dari SD. Semua dokumen. Jadi semua dokumen aku ya Cica. Oke. Dan sama hanya bentuk tulisannya yang berbeda ya. Seperti itu. Nah, Mbak Cica sebetulnya kita memang tidak bisa bicara banyak mengenai analisis ini karena contoh yang saya terima sedikit. Tetapi kita bisa membayangkan bagaimana seandainya
dalam keseharian kita bisa saya ya sebagai grafologis, saya menemukan tulisan yang panjang, itu akan mudah untuk melihat, menganalisis bagaimana karakter seseorang. Dengan kita mengetahui karakternya, kita bisa tahu bagaimana saya harus bersikap pada dia, bagaimana saya harus memperlakukan dia seperti apa, karena saya mengenal dia. Dengan mengenal karakternya. Sebenarnya ini saya telah lakukan kepada kedua putra-putri saya. Keren. Jadi ada file mereka nulis gitu, terus dibaca. Ya. Saya sampai sekarang masih nyimpen. Yang satu lebih artsy, yang satu lebih dan betul itu maksudnya Mas Abi nelorin satu album single dia gitu. Kalau yang perempuan itu lebih strong gitu loh ininya. Jadi itu dilihat dari tulisan tangan mereka juga gitu, kekuatan kelemahan mereka di mana. Itu aku punya mereka waktu itu masih SD kalau nggak salah atau SMP aku coba ikut nyobain. Dan sebenarnya hebatnya di grafologi itu ada yang namanya grafoterapi. Jadi kalau kita ingin merubah karakter atau memperbaiki karakter, kan? Kita bisa merubah dengan mengganti tulisan. Betul. Itu rasanya meski sekarang eranya era digital. Saya selalu mengatakan era digital itu memudahkan kita dalam setiap aktivitas kita. Tetapi tulisan tangan tetap, karena dia menggambarkan bagaimana memori yang menyimpan semua pengalaman hidup kita ini akan membentuk karakter. Nah itu sebenarnya masih relevan. Jadi memang ke depan apakah kita harus meninggalkan sama sekali tulisan tangan? Rasanya sih dalam awal-awal pertumbuhan itu tetap harus diajarkan. Harus, betul. Aku tuh gini ya Mbak, memo aja. Di sini kan kita ada memo nih. Aku ketik arah nyangkut. Tapi kalau buku tak tulis gini, pasti nyangkut di sini, jebrut kita gitu. Kita akan ingat di pojok sebelah sana nih seperti itu. Persis. Jadi memang dia juga membantu bagaimana kita menyimpan peristiwa itu lebih nyantol gitu ya. Dan itu sebenarnya dalam grafologi menggambarkan juga karakter kita seperti apa. Nah ini kan kenapa relevan saya juga sampaikan ini ke Mbak Cica, karena sebagai wakil rakyat yang akan membantu memberdayakan perempuan, rasanya ada dua hal yang menurut saya penting. Kalau kemarin yang digaungkan adalah mengenai stunting gitu ya, stunting itu kan menyangkut physically, fisik. Supaya dia tumbuh dengan normal, sehat, dan dia bisa menjadi orang yang cerdas. Tetapi bagaimana karakter itu juga penting. Jadi dua hal yang harus beriringan seperti itu. Betul. Mudah-mudahan sih kehadiranmu melalui di parlemen bisa memberikan ini ya Mbak ya, peningkatan pemberdayaan perempuan dari dua hal itu. Ya. Saya juga menitipkan akan noted itu maksudnya bahwa secara fisik penting, tapi secara karakter itu juga jauh sangat lebih penting. Betul. Orang kuat aja kalau ini jadi harus dua-duanya berjalan bersama. Terima kasih ya Mbak Cica, aku bisa ngobrol pagi ini, luar biasa kesempatan untuk ngobrol ini. Mudah-mudahan juga bermanfaat untuk semua grafolovers yang menikmati acara ini. Baiklah grafolovers, dari Cica Kusoyo kita telah banyak belajar. Jangan pernah berpuas diri dengan apa yang telah dicapai, namun terus menimba dan menempa pribadi dengan berbagai kegiatan yang berguna bagi diri sendiri, masyarakat, keluarga, dan tanah tumpah darah. Betul gitu ya? Nusantara. Oke, Nusantara. Terima kasih Mbak Cica sudah hadir di studio. Usai sudah perjumpaan kita kali ini, jangan lupa terus ikuti podcast Aksara Bercerita bersama tamu inspiratif lainnya. Saya Kusuma Prabandari, sampai jumpa. Terima kasih. Sami-sami, bagus. Sukses, all the best. Sukses buat podcast ini.